Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi. Kali ini saya akan menjelaskan alat jahit utama dan alat jahit pendukung sesuai fungsinya. Alat jahit utama terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, ada mesin jahit manual. Biasanya mesin jahit ini berfungsi hanya untuk menjahit stikan lurus. Yang kedua, ada mesin jahit semi otomatis dan otomatis atau portable. Mesin jahit serbaguna yang memiliki berbagai fasilitas dan digerakkan dengan motor. Yang ketiga, ada mesin jahit industri atau high speed. Mesin jahit ini mempunyai kecepatan tinggi. Pengoperasiannya juga menggunakan dinamo. Oleh karena itu, mesin jahit industri dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir, ada mesin jahit penyelesaian atau biasa disebut dengan mesin obras. Mesin jahit ini hanya digunakan untuk satu macam penyelesaian jahitan saja. Selanjutnya, alat jahit pendukung. Semua peralatan menjahit yang secara tidak langsung membantu dalam proses jahit menjahit. Contoh alat-alat penunjang diantaranya yaitu meteran dan veterban. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang, sedangkan veterban berfungsi untuk menandai tempat mengambil ukuran pada bagian badan, pinggang, dan panggul. Alat pembuat pola yaitu skala berfungsi sebagai penggaris, namun skala berfungsi untuk menggambar pola dalam ukuran lebih kecil dari penggaris, seperti ukuran skala 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Yang kedua, ada buku kostum. Fungsinya untuk menggambar pola ukuran kecil. Yang ketiga, ada penggaris pola, berfungsi untuk mempermudah dalam membentuk pola busana yang sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Yang keempat, ada pensil merah biru. Biasanya berfungsi untuk mewarnai pola agar dapat membedakan pola depan dengan pola belakang dengan cara mengikuti garis-garis pola. Yang kelima, ada kertas kopi atau kertas koran. Biasanya digunakan untuk membuat pola sesuai ukuran aslinya. Dan yang keenam, ada kertas doorslag atau HVS merah biru. Fungsinya untuk menjiplak pola ukuran kecil. Kertas merah digunakan untuk bagian muka dan biru untuk bagian belakang. Alat-alat memindahkan tanda pola. Ada kapur jahit, biasanya digunakan untuk memberikan tanda pada bagian atau bahan tekstil, karena kapur jahit mudah dihilangkan bila bahan dicuci. Yang kedua, ada radar. Fungsinya untuk memberi tanda jahitan pada bahan sesuai garis pola pakaian yang diinginkan. Yang ketiga, ada karbon jahit. Fungsinya untuk memindahkan tanda pola yang digunakan bersama radar. Alat pemotong. Yang pertama, ada gunting kain. Pemotong kain dengan ukuran yang besar dan lebar. Yang kedua, ada gunting benang. Fungsinya untuk menggunting sisa-sisa benang di bagian busana yang selesai dijahit. Yang ketiga, ada gunting zigzag.
berfungsi sebagai pemotong pinggiran kain supaya tidak mudah terurai. Yang keempat ada gunting kertas, digunakan untuk memotong pola kertas yang sudah selesai digambar untuk nantinya dijiplak ke kain. Terakhir ada gunting listrik. Gunting listrik biasanya digunakan untuk memotong kain dalam jumlah banyak. Alat-alat pelengkap menjahit. Jarum tangan dipakai untuk pekerjaan menjahit yang menggunakan tangan, misalnya mengelim, menjelujur, dan memasang kancing. Jarum pentul digunakan untuk menyemat pola pada bahan, menyatukan bagian-bagian bahan yang sudah dipotong sebelum dijahit atau dijelujur, memberi tanda perbaikan pada waktu mengepas. Jarum mesin. Jarum mesin ada 4 macam, yaitu jarum mesin jahit manual, jarum mesin jahit industri, jarum mesin obras, dan jarum kembar. Bidal digunakan untuk melindungi jari dari pangkal jarum pada waktu menjahit dengan tangan. Pendedel yaitu alat pembuka jahitan, digunakan untuk membuka jahitan yang salah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk memotong lubang kancing yang dibuat dengan mesin. Bantalan jarum. Bantalan jarum digunakan untuk meletakkan jarum pentul dan jarum tangan agar tidak kececer. Mata nenek. Mata nenek berfungsi untuk membantu memasukkan benang ke dalam jarum. Attachment. Attachment adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu pada saat menjahit dengan menggunakan mesin jahit. Attachment ini biasanya berbentuk sepatu mesin jahit. Ada sepatu resleting, sepatu kelim, sepatu lubang kancing. Alat mengepres. Alat mengepres adalah alat yang digunakan untuk memberikan bentuk yang tetap pada bagian-bagian busana dengan cara disetrika. Alat mengepas. Alat mengepas adalah alat yang digunakan untuk mengepas busana sebelum busana itu jadi. Boneka pas dibuat dalam berbagai ukuran S, M, L, baik untuk anak, wanita maupun pria, yang panjangnya sebatas panggul. Cermin. Cermin pas digunakan untuk membantu melihat apakah busana yang sudah dibuat tersebut sudah sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan pemakainya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.